Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat yang ada di masjid dan juga para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan, termasuk nikmat beribadah, berusaha untuk sesuai dengan sunnah. Ya. Dan dalam pembahasan kitab prinsip dasar Islam, kita masih membahas tentang syarat diterimanya ibadah. Pertama adalah ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil, dan ini sudah dibahas. Kita insya Allah masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu ittiba. Ya, muallif Ustadzul Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kedua ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau di sini membawa hadis, ya, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Imam Ahmad. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya. Barang siapa beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan amru di sini mufrad atau jamaknya adalah umur, ya, bukan awamir. Kalau awamir perintah, tidak ada perintah di kami, bukan apa? Umur, perkara, sehingga bisa dijadikan tuntunan. Nah, tuntunan itu banyak. Semua segala sesuatu, ya, termasuk perkara di sini. Ya, dalam hal ini terkait dengan hadis ini, ya, maka perlu menjadi perhatian kita bahwa ada beberapa redaksi hadis. Ya, pertama hadis Aisyah yang berbunyi seperti yang kita dengar barusan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang kedua juga hadis Aisyah dari Imam Bukhari, ya, dan Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu, ya, ini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat perkara baru dalam, ya, hal yang baru dalam agama ini, fi amrina hadza, ya fi umurina, ma laisa minhu, ma laisa minhu, yang tidak termasuk bagian dari agama Islam, maka tertolak. Nah, ini dipakai oleh orang-orang ma laisa minhu. Kalau la ma minhu, ya, atau tidak ada ma laisahnya, nggak ada masalah karena ada asalnya. Itu dipakai oleh mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Nah, nanti kita bahas, ya. Kemudian yang ketiga adalah, ya, yang kedua tadi Imam Bukhari, ya, nomor 2697. Kemudian redaksi yang ketiga, man ahdatsa fi amrina hadza
ma laisa fihi. Tadi ma laisa minhu, ini ma laisa fihi fa huwa raddun. Ya. Yang pertama tadi man amila amalan laisa alaihi amruna. Ada 3 redaksi ini. Ya. Ada 3 redaksi dan ini Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslimnya. Ya. Ini para jemaah. Nanti insya Allah kita akan bahas ya hadis-hadis tersebut. Namun pertama tentu kita akan bahas ketika kita tahu syarat kedua adalah ittiba sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka kalau tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai dengan perkara agama ini, maka masuk bagian bid'ah. Fahuwa raddun, yakni mardudun, tertolak. Ya, tertolak. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa agama ini sudah sempurna. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke berapa? Kelima ya. Ya. Hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini waktunya kapan? Ketika haji wada. Ya. Jumat sore Nabi mengatakan itu. Hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Ya, sebagai agama kalian. Nah, para jemaah, orang Yahudi mengatakan kepada Umar, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law alaina ma'syarul yahud nazalat lattakhadna dzalikal yaum idan. Orang Yahudi mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya, sebagaimana hadis Imam Bukhari Muslim, kalian membaca satu ayat dalam kitab kalian, seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari Id. Hari apa itu? Hari raya. Qala wa ayu ayatin? Umar malah bertanya, ayat yang mana? Qalu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3. Ya. Hari ini maksudnya hari apa? Ketika haji wada di sore hari. Ya. Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Aku ridho Islam sebagai agama kalian. Qala Umar wallah inni la'lamul yaum alladhi nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi wa sa'at allati nazalat fiha nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyiyata Arafah fi yaumi Jum'ah. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar tahu hari di mana ayat diturun kepada Rasulullah SAW. Dan waktunya kapan turun? Turun kepada Rasulullah SAW ya, di sore hari, hari Arafah, di hari Jum'ah. Hari Jumat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang menarik apa di sini? Perhatian orang-orang Yahudi. Perhatian terhadap ayat ini. Perhatian terhadap ayat ini dan apa yang dikandung di dalamnya. Yaitu apa? Berupa apa? Berupa kesempurnaan agama ini, jamaah sekalian. Ya. Dan tentu tidak diingkari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan beliau memberikan penjelasan tentang kapan turunnya, di mana turunnya, saat apa turunnya. Di saat waktu yang sangat mulia, Yaum Arafah, ya, di hari Jumat pula.
Ini luar biasa. Luar biasa. Oleh karena itu, hari Jumat juga hari besar bagi kita. Yahudi paham terhadap ayat ini. Sampai mengatakan seandainya turun pada kami jadikan sebagai hari raya. Nah, ini menunjukkan ya bahwa memang agama itu sempurna. Ya. Sempurna para jamaah. Sampai Nabi bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Ya, ini. Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya sudah dijelaskan. Nabi juga bersabda sebagaimana hadis Imam Muslim dari Ibnu Amr, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaih an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada nabi sebelumku kecuali dia punya hak untuk menjelaskan kepada umatnya semua kebaikan yang dia tahu. Dan juga memberikan peringatan kepada umatnya semua keburukan yang dia tahu. Paham di sini? Ini Nabi SAW. Jadi beliau sudah menyampaikan semua para jamaah. Nah, dengan demikian tidak perlu ditambah dan juga tidak boleh dikurangi. Kenapa? Karena sudah sempurna. Kita ini sudah sempurna badan kita. Kalau ditambah, apakah lebih sempurna? Tidak, malah cacat. Ya, ada pepatah Arab mengatakan az-ziyadatu fil kamali nukson. Menambah ya sesuatu yang sudah sempurna itu adalah merupakan suatu kekurangan alias cacat. Anak lahir dengan berat normal, panjang normal, dikasih tahu kepada ayahnya sama dokter atau bidannya, alhamdulillah Pak, anak Bapak alhamdulillah normal, cuman sayang Pak jarinya tambah satu, ada jari satu lagi. Jadi ada jari satu tuh sayang. Kenapa? Ya karena sempurna 5. Apalagi kalau kepalanya 2, dibilang hebat. Kepalanya 2. Kan ada ya, apa namanya? Siam ya, kembar siam yang kepalanya 2. Apa bilang Pak, Bapak anaknya hebat kepalanya 2. Ya bisa marah bapaknya. Kan gitu. Ini logika-logika itu masuk. Apalagi dengan dalil nakli, syar'i para jamaah. Ya. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan ya, sebagaimana oleh Al-Majishun oleh muridnya, apa kata Imam Malik? Man ibtada'a fil islami bin'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammad qad khana risalah li'anna Allah yaqul al-yauma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun hina idin dinan fayakunul yaum dinan. Ya, barang siapa melakukan, mengadakan perbuatan bid'ah dalam agama Islam dan menganggap hasanah, berarti menganggap apa? Hasanatan, berarti apa? Barang siapa melakukan perbuatan baru dalam agama, ya, yang namanya bid'ah dan disebut bid'ah hasanah. Nah ini kan mafhumnya ke sana, mafhum muwafaqah. Ya, faqad za'ama anna Muhammad qad khana risalah. Berarti dia telah menganggap Nabi Muhammad itu mengkhianati risalah ini, yaitu agama ini. Apa alasannya? Karena Allah sudah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah berfirman, hari ini sudah aku sempurnakan agama untuk kalian. Apa saja pada hari tersebut bukan bagian dari agama, maka pada hari ini, pada saat Imam Malik mengatakan, hari ini juga ya tidak termasuk bagian dari agama. Ya, Imam Malik saudara. Ya.
apalagi pada saat sekarang. Ya. Nah, jadi di sini Imam Malik ini juga diantara diambil dari perkataan Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Ya. Athar diriwayatkan Al-Imam Al-Lalikai dengan sanad yang sahih. Semua bid'ah itu sesat meskipun orang-orang menganggap hasanah. Apa kalau mau terjemahkan? Semua bid'ah sesat meskipun ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Artinya bid'ah hasanah pun juga sesat. Coba di otak-atik mafhumnya. Mana mafhum? Mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah, silakan. Ini ya. Dari Nabi SAW, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayah wa kullu dhalalatin finnar. Orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Tamassaku biha. Jadi sama khulafair rasyidin dengan sunnah Nabi. Berpegang teguhlah kepadanya. Gigit dengan gigi geraham. Erat. Ya. Hati-hati terhadap perkara baru dalam agama. Karena perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan adalah tempatnya di neraka. Terakhir ini kebanyakan orang salah paham, seakan-akan divonis dalam neraka. Enggak boleh memvonis orang dalam neraka, itu enggak boleh. Yang boleh adalah Allah Ta'ala. Kecuali divonis oleh Allah Ta'ala, seperti siapa? Abu Lahab. Kemudian Abu Thalib. Ya, ini divonis neraka. Ini para jamaah. Tapi di sini maksudnya adalah ancaman. Ya, bukan memvonis perorangan, karena orang ketika jangankan melakukan perbuatan bid'ah yang tidak sampai keluar dari agama, seandainya melakukan perkara kekufuran, kesyirikan yang dia lakukan belum tentu membuat pelakunya keluar dari Islam. Tidak konsep tidak otomatis, tidak ada talazum, ya. Jadi ketika ada at-takfir wa tabdi, ya, itu secara mutlak. Adapun secara muayyan, ya, takfir muayyan perorangan, tabdi muayyan perorangan, maka di sini tidak bisa dan tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan mengeluarkan orang dari Islam. Ingat ini. Dan pernah saya sampaikan dalam waktu yang ya juga termasuk dengan Roja TV dan juga Roja, ya, tentang masalah ini panjang lebar, ya, bahwa Ahlus Sunnah berhati-hati dalam masalah hal tersebut. Dan itu semua kembali kepada ahlinya, yaitu kepada ahli ilmu, ya, pada ahli ilmu. Ya. Kemudian para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita lihat apa itu definisi bid'ah. Setelah kita mengetahui tentang keterangan Quran, ya, keterangan hadis, dan juga perkataan sahabat, perkataan ulama, tadi Ibnu Umar, tadi Imam Malik, tadi Quran, tadi hadis, terkait dengan apa? Peringatan terhadap perbuatan yang namanya bid'ah. Karena banyak salah paham, ya. Itu. Mari kita perhatikan definisi bid'ah itu sendiri, ya. Di antaranya yang dipilih oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, ya, yaitu apa?
ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atin tudahi asy-syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu. Ya. Dan juga ada al-mi'yal al-mu'rib. Ya. Apa itu? Bid'ah itu satu kata, ibarah, ya, ungkapan tentang tariqatin fiddin mukhtara'atin. Cara beragama yang baru. Nah, cara beragama yang baru. Tudahi syar'iyyata, yang mirip dan menyerupai syariat. Ya. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha, tujuannya berjalan di atas cara itu, yaitu melakukan cara tersebut adalah al-mubalaghatu fit ta'abbud lillah subhanahu, yaitu mubalaghah, ya, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Jadi bid'ah itu apa? Satu kata yang memberi pengertian jalan cara beragama yang baru. Ya. Kalau baru berarti apa? Keluar dari pembahasan yang dijelaskan oleh agama. Ya, yang menyerupai syariat dengan tujuan berlebih-lebihan, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah rahmati Allah, ya. Ya. Karena ingin mendapatkan pahala lebih dan seterusnya. Seperti kita lihat di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya, di mana apa namanya, ada 3 orang yang datang kepada keluarga Nabi, ya, dan bertanya tentang ibadah Nabi. Saya bacakan. Ya, meskipun itu juga ini sering kita dengarkan. Ya. Ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Faqalu wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dambih wa ma ta'akhkhar. Ada 3 orang datang kepada rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang datang kepada keluarga Nabi, pada istri beliau, istri beliau ke rumah-rumah beliau, bertanya tentang ibadah Nabi. Ya, bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikabarkan, disampaikan kepada mereka tentang ibadah Nabi, seakan-akan mereka menyepelekan mereka sendiri. Berarti di sini pertama datang, kedua bertanya, hasil datang dan bertanyanya apa? Perbandingan. Membandingkan ibadah dia dengan Nabi. Ternyata apa? Mereka menilai 3-tiganya, wah, kami tidak ada apa-apanya dibanding Nabi. Nabi begitu hebat ibadahnya. Seperti apa? Sampai kakinya bengkak. Akhirnya mereka menyepelekan ibadah mereka sendiri. Dan mereka berkata, wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bandingannya kita dengan Nabi? Nggak ada bandingannya, nggak bisa dibaca. Apa bandingannya? Padahal Nabi, ya, maksudnya apa? Di mana kita dengan Nabi ini? Kok jauh sekali? Padahal beliau sudah diampuni dosanya yang akan datang dan juga dosanya telah berlalu. Ini para jemaah. Itu kesimpulan mereka. Datang, bertanya, mengadakan perbandingan. Setelah itu hasilnya
mengecilkan dirinya, baru. Ya, Nabi saja yang sudah diampuni dosanya, lalu dan akan datang seperti itu. Bagaimana dengan kita ini? Akhirnya apa? Mereka mengambil solusi sendiri. Apa? Qala ahaduhum amma ana fa inni usallil laila abadan. Salah seorang dari tiga tersebut mengatakan, adapun saya sesungguhnya fa inni. Ya ini, berarti ini benar-benar nih. Ini apa ya, semangatnya luar biasa. Sesungguhnya saya ini akan sholat malam terus selamanya. Berarti apa di sini? Memberitahu dengan ada taukid, fa inni, sesungguhnya saya usolli, akan sholat malam abadan terus selamanya. Atas nama sholat, tapi di sini tambahannya apa? Abadan. Ya, sholat malam masyru', tapi waktunya abadan, untuk selamanya terus menerus. Satu, yang pertama. Wa qala akhar ana asumud dahra wala uftir. Yang kedua mengatakan saya akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Dalam pengertian tidak akan nggak puasa. Puasa di sini syar'i apa tidak? Syar'i. Yang jadi masalah apa? Sepanjang tahun. Tadi sepanjang malam terus menerus. Di sini waktu. Ya. Wa qala akhar ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Yang ketiga mengatakan saya akan meninggalkan wanita, tidak akan menikah untuk selamanya. Nikah sunnah tidak, bagian dari Nabi tidak? Iya. Ini mau membujang. Jadi para jemaah sekalian, ketika datang dan bertanya itu sudah benar. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti alaih. Ya. Ilmu didatangi sudah benar. Bertanya sudah benar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi masalahnya setelah datang dan bertanya disimpulkan sendiri, kemudian dicarikan solusi sendiri. Nah, kesimpulan dan solusi sendiri itu didengar oleh Nabi. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi mereka dan beliau mengatakan, kalianlah yang mengatakan begini dan begitu. Yaitu yang pertama, sholat malam terus. Yang kedua, puasa sepanjang tahun. Yang ketiga, tidak ingin menikah. Semua apa dasarnya? Ingin ibadah, mubalaghah. Ya, akhirnya beliau datang kalian yang mengatakan begini begitu. Amma wallah, ya, wa inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Adapun demi Allah, ini sesungguhnya aku ini orang yang paling takut, ya, dan paling takwa kepada Allah dibandingkan kalian. Lakinni asum wa uftir, tapi saya puasa juga tidak puasa, nggak terus-terus puasa. Wa usolli wa arqud, aku juga sholat, aku juga tidur. Ini. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Di akhirnya apa? Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka, roghibaan, tidak suka dikasih kopi minta teh, itu namanya roghibaan. Dikasih yang sunnah, milih yang lain. Falaisa minni, tidak termasuk golonganku. Ancamannya itu hadis sahih riwayat Bukhari nomor 5063. 5063, ya. Apa pelajaran besar banyak kita ambil di sini, ya.
Jawaban Nabi adalah mengingkari 3 orang tersebut. Padahal mengatasnamakan apa tadi? Sholat. Yang kedua atas nama apa? Puasa. Yang ketiga atas nama apa? Tidak mau kawin. Sholat puasa, ada syariatnya tidak? Ada asalnya. Ada asalnya. Nah, hadis yang tadi, man ahdatsa ya fi amrina ma laisa minhu fi amrina hada ma laisa minhu fa raddun. Barang siapa yang membuat hal baru dalam agama ini, ya, yang tidak bagian dari agama, tertolak. Nah, kalau kita bukan tidak ada bagian karena ada asalnya, ini buktinya, ada asal, ada pokoknya, ada induknya, itu sholat dan puasa. Tapi Nabi mengingkari, kenapa? Karena cara, kaifiyah, ya. Atau di sini apa? Waktunya, mengatakan untuk selamanya. Diingkari sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diingkari para jemaah. Terjadi pada zaman Nabi. Tujuannya apa? Dengan mengatakan ya falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika sudah disampaikan kepada mereka bagaimana ibadah Nabi, karena ditanya ibadah Nabi, maka seakan-akan mereka taqalluha, ya, meremehkan diri mereka sendiri. Dan mengatakan aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita dengan Nabi? Nabi sudah apa? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Sementara beliau sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Ya. Yang akan datang dan sudah diampuni, sholatnya sampai bengkak kakinya. Terus kita bagaimana ini? Ya sudah, kalau begitu sholat terus. Nah ini. Kalau itu saya puasa terus sepanjang tahun, sholat malam sepanjang masa. Sholat, tapi waktunya diingkari. Puasa, tapi sifat-sifatnya diingkari, sifat waktu. Kalau karena itu, sallu kama ra'aitumuni usolli, kata beliau. Sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Tapi dia ada yang mempelesetkan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku baca usolli. Ya, enggak benar. Ya. Bukan. Usolli sebagaimana aku sholat. Ada juga yang juga keterlaluan juga ya. Ya gimana kamu tahu? Kamu nggak melihat Nabi? Ya semua. Itu sudah nggak masuk akal pertanyaan itu. Ya melihat dari apa? Dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dalil ya, hadis Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari nomor 5063. 5063. Ya. Apa yang saya bisa ambil faedah dari hadis ini? Sudah benar datang dan bertanya. Ya, yang didatangi istri Nabi. Ya. Dan mereka para penyampai hadis, terutama Aisyah paling banyak, datang kepada ahli ilmu. Setelah dijelaskan, nah ini yang salah, mengambil kesimpulan sendiri. Ya, kesimpulan sendiri. Sehingga solusinya Nabi solusi sendiri. Dan Nabi mengingkari. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi tidak membiarkan perkara yang salah. Ya, nanti juga saya sampaikan hadis ketika orang membaca Allahu Akbar kabira, ya, Subhanallah bukratan wa asila ketika sholat, ya. Nanti insya Allah saya bawakan hadisnya. Dijadikanlah itu Nabi memberikan bid'ah, karena bid'ahnya bid'ah hasanah. Ya. Ketika dijawab itu takdir Nabi. Ketika kita baca itu kan malaikat pada berebut. Itu takdir Nabi, bukan. Ya, karena apa? Itu sebelumnya menjawab gitu. Sebelum Nabi tahu. Ya, nanti insya Allah saya jelaskan. Kita jelaskan semua yang kita tahu, yang kita paham, ya. Nah, di antaranya hadis ini yang perlu menjadi perhatian kita para jemaah
Ya, di masa Nabi pun ada yang ingin beribadah ya dengan mubalaghah, berlebihan. Ya, kalau puasa terus sepanjang tahun berlebihan tidak di sini, berlebihan dan diingkari sama Nabi. Kalau sholat malam sepanjang tahun diingkari sama Nabi, berlebihan. Berlebihan di sini ingin apa? Ingin dapat pahala banyak, tapi tidak sesuai. Padahal ada asalnya. Ada yang mengatakan kalau ada asalnya nggak apa-apa. Berusaha hadis tadi. Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa melakukan hal yang baru dalam agama ini yang tidak masuk bagian dari agama maka tertolak. Nah, dipahami dengan mafhumnya kalau masuk bagian dari agama maka diterima. Apa maksudnya masuk bagian dari agama? Ada asalnya. Meskipun caranya, bilangannya. Nah, itu. Sehingga ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, banyaklah berzikir pada Allah dan zikir yang banyak. Akhirnya diikat sendiri. Ini mutlak diikat dengan waktu, dengan bilangan barang siapa baca ya ini 1000 kali bisa terbang, bisa begini, menentukan fadilah, fadail, ya, menentukan waktunya, menentukan bilangannya. Nah, nanti insya Allah itu contoh-contoh itu akan kita datangkan insya Allah. Tapi ini ya sebagai umdah, sebagai landasan penting ya di dalam memahami al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya, dan juga memahami yaitu apa, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sehingga kita memiliki pemahaman yang benar, pemahaman yang utuh ya, pemahaman yang kuat. Dengan demikian kita bisa membentengi diri ya dari subhat-subhat yang ada terkait dengan yang namanya al-bid'ah ya. Saya ulang hadis ini, faedahnya 3 orang datang kepada keluarga Nabi menanyakan tentang ibadah Nabi. Berarti mendatangi ilmu, betul, sudah benar. Bertanya kepada ahli ilmu. Istri Nabi ahli ilmu. Aisyah, Masya Allah. Muridnya banyak dari kalangan tabi'in, di antaranya Masruq. 7.000 hadis. Atau 5.000 hadis, kurang lebih. Ya. Namun ketika sudah benar, menyimpulkan sendiri. Dan mengambil solusi sendiri. Dengan tujuan mubalaghah. Tadi definisi bid'ah, yaitu apa? Ibaratun antarikotin fid dini mukhtara'atin tudahi asyar'iyyah yuksadu bisuluki aliha wa al-mubalaghatu fit ta'abbud lillah subhanah. Satu ungkapan tentang cara beragama yang baru. Ya. Salatnya tidak baru. Tapi caranya, waktunya tudahi asyar'iyyah, mirip syariat. Buktinya salat, puasa, tudahi syariat, mirip syariat, menyerupai syariat. Ini para jemaah. Ada asal sholat, tapi waktunya selamanya, sepanjang malam, sepanjang tahun, ya diingkari sama Nabi, meskipun atas nama sholat. Diingkari sama Nabi, meskipun atas nama apa? Puasa. Nah sekarang kan ada masa baca Quran dikatakan ini bid'ah. Masa ini katakan begini. Tadi ya Marwan Ibnul Hakam, gubernur Madinah, merubah khutbah dulu baru sholat id. Sementara Nabi mengajar apa? Sholat id baru khutbah. Tujuannya apa? Supaya orang-orang mendengarkan. Tujuannya baik. Nggak ada bid'ah tujuan nggak baik. Diingkar Abu Sa'id Al-Khudri, tarik. Kamu sudah merubah. Nah ini. Diingkari. Nabi juga mengingkari yang salah. Beliau tidak membiarkan yang salah. Kalau yang benar, Nabi benarkan.
dan masuk kepada bagian dari hadis ini yang salah. Nanti ada contoh lagi yang salah. Nanti insya Allah yang diingkar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para jemaah, diingkar oleh beliau. Ini diingkari, ya. Nah, di sini ibaratun bid'ah, ibarat definisi bid'ah apa? Ibaratun an tariqatin fiddin mukhtara'atin. Ya. Suatu ungkapan yang menjelaskan tentang cara beragama yang baru. Tudahi asyariyah, yang mirip dan menyerupai syariat. Salat syariat, menyerupai syariat. Tapi caranya baru. Dengan cara apa? Sepanjang tahun. Puasa syariat, tapi caranya sepanjang tahun. Waktunya di sini. Yang diingkari apa? Bukan sholatnya, bukan puasanya, apanya? Waktunya. Apa kata beliau? Kata Nabi, kalian yang berbicara begini dan begitu, saya ini orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Tapi lakini asumu wa uftir. Saya puasa, saya juga kadang tidak puasa. Tidak seperti kalian mengatakan saya puasa terus sepanjang tahun. Wa usolli wa arkud. Saya sholat, jangan sudah tidur. Tidak seperti kalian mengatakan usolli lailah abadan. Ya. Aku sholat sepanjang malam selamanya. Setiap malam terus menerus. Ini. Wa atazawajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Paham di sini para ikhwan? Ditutup, faman rokiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, tidak termasuk bagianku. Rokiba an, ada rokiba fi, ada rokiba an. Rokiba fi itu senang, suka. Kalau rokiba an tidak suka, tidak sukanya seperti apa? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Nanti saya bawakan perkataan beliau dalam Fathul Bari. Ya, dikasih ini, milih itu. Dikasih kopi, milih teh. Itu namanya rokibaan. Dikasih ini sunnahku loh, aku sholat, aku juga tidur. Kok kalian milih sholat sepanjang malam? Tujuannya apa tadi? Yuqsadu bisuluki alaiha. Tujuan untuk menempuh jalan itu, jalan yang baru dalam agama ini, yang mirip, ada asalnya, adalah apa? Al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Tujuannya adalah al-mubalaghah, berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan dalam beragama, dalam beribadah. Makanya bid'ah itu apa? Ziyadah, tambahan. Ya, tambahan dari yang sempurna. Tapi kalau yang namanya sempurna, selain tambahan, mafhumnya juga pengurangan. Maka agama sudah lakukan apa yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ini para ikhwan. Nah, yang menarik di sini, ya, terbantahkan dengan sendirinya orang yang berhujjah dengan hadis man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Dipahami apa? Dipahami dengan barang siapa membuat hal yang baru dalam agama ini yang tidak termasuk bagian dari agama. Kalau masuk bagian dari agama, nggak apa-apa, kata mereka. Ya, di antaranya Al-Ghumari, ya, yang dibawa oleh dia, oleh Al-Ghumari, Syekh Al-Ghumari. Ya. Nah. Maksudnya apa? Ma laisa minhu, kalau ada asalnya. Seperti sholat, ini sholat tadi. Ada asal tapi diingkari oleh Nabi. Waktunya. Nanti ada, ya, diingkari oleh Nabi SAW. Contoh-contoh diingkari oleh Aisyah radhiyallahu taala dalam masalah nau, ya, nau jenis, ya. Nah ini, ya, dari Atha dia berkata, su'ilat Aisyah ainil aqiqah qila laha ara'aiti inna hara insan
jazuron faqalat Aisyah as-sunnatu afdol. Aisyah ditanya tentang masalah akikoh. Bagaimana pendapatmu? Kalau orang itu akikohnya motong sapi. Kata Aisyah, as-sunnah afdol. Tentu utama adalah sunnah. Itu apa? Kambing. Nah, ini jenis. Ya. Mau korban misalkan, korban harimau. Karena gara-gara kita suka dengan yang heroik. Ini nggak bisa. Ya. Korban bahimatul an'am. Ya, nanti insya Allah kita akan jelaskan contoh-contoh itu. Pertama yang paling penting dipahami adalah hadis Quran dan hadis Quran surat Al-Maidah ayat 3 dan hadis Nabi yang terakhir dalam masalah bid'ah. Nanti kullu bid'atin dolalah, tidak semua kullu itu menunjukkan semuanya. Nanti insya Allah kita akan jelaskan satu-satu. Paling tidak bagi kita paham hadis Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari nomor berapa ya kawan? 5063. Ya, 5063. Dan untuk lihat, ya, lihat bagaimana peristiwa 3 orang datang kepada 3 sahabat ini datang kepada keluarga Nabi. Terjadi dialog antara 3 sahabat dengan keluarga Nabi dan mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan apa? Dengan ibadah. Di situ apa? Ada mengecilkan diri mereka. Karena tidak ada bandingan dengan Nabi, akhirnya apa? Mereka sangat bersemangat untuk bersungguh-sungguh berlebihan dan diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun itu mengatasnamakan 1, sholat, 2, puasa. Yang tadi juga tidak kawin supaya apa? Supaya tetap bisa ibadah terus. Tabatul, membujang. Itu diingkari sama Nabi semua, diingkari. Tidak seperti itu, aku nggak begitu. Aku sholat juga aku tidur, aku puasa juga aku tidak puasa. Aku juga menikah wanita. Kemudian ditutup dengan kalimat yang indah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tidak suka sunnahku, apa sunnahku? Thariqah, jalan. Jadi thariqah itu satu, sunnah Nabi cuma satu. Ya. Fa'alaikum bisunnati. Ini para jamaah rahmat ya Allah. Tidak sunnahku maka tidak termasuk golongan. Ya. Tidak termasuk golongan. Nanti kita dengarkan lagi contoh-contoh yang Nabi mengingkari ya suatu perbuatan dan Nabi mentakrir. Nah, sehingga tidak sampai apa yang takrir di tangan Nabi dianggap sebagai bid'ah hasanah. Ya, ada yang diingkari Nabi. Ya. Sehingga kalau yang ditakrir masuk kepada pembahasan hadis itu sendiri. Ya. Nah, jadi silakan yang mencatat apa itu definisi bid'ah, yaitu satu ungkapan tentang cara beragama yang baru. Ya. Bid'ah adalah satu ungkapan yang menjelaskan tentang cara beragama yang baru, mukhtaro'ah, ya. Tudohi asyariyah, yang menyerupai dan mirip syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, tujuan menempuh cara tersebut, tujuannya adalah al-mubalaghah fit ta'abbud lillah. Ya, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah sampai di sini dulu, masih banyak yang satu-satu nanti akan kita dengarkan bersama penjelasan para ulama di antara Imam Nawawi dan para ulama yang lainnya. Ya, semoga bisa memperkuat pemahaman kita, merefresh pemahaman kita. Jadi ketika kita mengaji ya dari mujmal menjadi mufassal ya. Karena hidayah itu kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam, hidayah itu 2, hidayah mujmalah dan hidayah mufassalah. Mujmalah secara mujmal global, ia ngerti bid'ah, ngerti sholat,
Tapi rinciannya ini yang kita berusaha untuk mendapatkan keterangan sehingga menambah ilmu, hidayah mufassalah, rincian-rincian. Tadi sudah kita dengarkan firman Allah, sabda Nabi, hadis Anas bin Malik, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis Al-Irbad bin Sariyah, dan hadis-hadis yang lain, ya, perkataan ulama, perkataan sahabat, Ibnu Umar, Imam Malik, itu rincian-rinciannya mufassalah, ya. Dan ini ada rekamannya sehingga antum bisa nanti murojaah kembali supaya kuat sehingga tidak mudah goyah dengan informasi apapun. Demikian, ya. Sementara sampai di sini saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Fal itafaddal masykuran wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taib, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk pemerhati roja bertanya secara langsung, dan kami angkat dari pesan singkat dari Abu Abdillah di Jakarta. Ustadz, mohon penjelasannya syarat diterimanya amal ibadah harus ikhlas dan ittiba. Kalau salah satu dari dua syarat ini tidak dipenuhi, maka amal ibadahnya tidak diterima. Bagaimana bagi orang awam yang belum sampai ilmu tersebut atau hujah kepadanya? Terima kasih, Ustaz. Ya. Pertama, ilmu itu membedakan kedudukan seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu dengan berapa derajat. Dan berikutnya Allah Ta'ala berfirman, ya, ya, yaitu apa? Qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang tahu dengan tidak tahu? Itu namanya al-istifham al-inkari. Ya, pertanyaan yang tidak perlu jawaban, pasti tidak sama. Ini. Nabi juga bersabda, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang berilmu dengan seorang ahli ibadah yang tidak berilmu seperti keutamaan cahaya bulan dengan cahaya bintang. Bintang meskipun banyak nggak bercahaya seperti bulan, ya, gitu. Ini. Kemudian yang berikutnya itu kedudukan, sehingga jangan merasa karena tidak tahu kemudian dia termasuk yang dimaafkan. Dan betul, kalau tidak tahu dimaafkan. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Wa ma kunna mu'adzibin. Kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus rasul, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, wa ma kunna mu'adzibin dalam surat Al-Isra pada ayat 15. Kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus rasul, sampai kepadanya ilmu, sampai kepadanya dakwah. Cuman masalahnya orang itu ada ulama menyebutkan, ya, yang saya ingat ini dinukil oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam ketika menjelaskan Al-Waraqat, ya. Orang itu ada orang rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri fa huwa alimun fattabi'u. Ada orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu, itu orang berilmu, ikuti dia. Yang kedua, rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri fa huwa ghafilun fanabihu. Ada orang yang tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tahu, itu orang yang lalai, berikan peringatan pada dia. Yang tiga, rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri fa huwa jahilun fa'allimuh. Yang ketiga, orang yang tidak tahu dan dia tahu kalau dirinya tidak tahu, itu orang jahil, bodoh, ajari dia. Yang keempat, rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri fa huwa ma'iqun fahaddiru. Ketika empat, orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, itulah orang pandir, hati-hati dari dia karena biasanya sok tahu. Dan orang tidak tahu itu ada yang memang tidak tahu, ada yang memang pura-pura tidak tahu, ada orang yang tidak mau tahu. Maka tentu yang dimaafkan yang tidak tahu. Dan kalau dirinya tidak tahu, harus mencari
tahu, harus mencari tahu. Wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu, ya. Untuk ilmu wajib bagi setiap muslim. Iya. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Barakallahu Fikum, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Ana pernah mendengar ada ucapan seorang yang mengatakan bahwa seseorang yang menikah telah menjalankan separuh agamanya. Mohon tanggapannya Ustaz dari Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Silakan. Ya, jadi kalau menikah sudah menjalankan separuh dari agamanya. Ya, memang ada hadis yang berbunyi man razaqahullah imra'atan solihatan faqad a'anahullah bisyatrid dini falyattaqillah bisyatril baqi. Ya, rawah Ahmad. Barang siapa diberi oleh Allah rezeki berupa istri yang solehah, maka Allah telah menolong separuh dari agamanya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah separuh dari sisanya, dari selebihnya. Allahu a'lam bishawab. Ketika orang itu menikah, ya separuh dari agamanya, hukum-hukum agama banyak berlaku pada dia. Ya, itu. Karena jaga istri, jaga anak, mengajari istri dan semuanya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin diambil dari hadis tersebut. Ya, barang siapa man razaqahullah imra'atan solihatan faqad a'anahullah fi syatrid dini falyattaqillah bi syatril baqi. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah berupa istri yang solehah, Allah telah menolong separuh dari agamanya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah separuh dari sisanya. Ya. Mungkin diambil dari hadis tersebut, ya. Allahu a'lam bishawab. Ketika orang sudah menikah, banyak hukum-hukum yang berlaku pada dia. Ya. Hukum semuanya. Ya, dalam berhubungan sama istri, dalam bergaul sama istrinya, mendidik, banyak, betul. Ya. Bahkan dalam zakat sudah tanggungannya dia, zakat fitrahnya. Hukum-hukum banyak berlaku. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, baik itu via telepon maupun pesan singkat. Silakan. 0218236543. Halo. Silakan. Halo. Kami akan bacakan dari saudara kita, Abu Royan, yang bertanya, izin bertanya di luar tema. Apa yang harus dilakukan ketika sholat di masjid yang menunaikan zikir bersama setelah sholat? Apakah seharusnya segera meninggalkan masjid tersebut atau diam dan menunggu sampai selesai ritual tersebut? Silakan Ustaz. Iya. Ya, kalau kita sholat, setelah sholat kita kan berzikir. Ya, kita berzikir, baca zikir. Dan Nabi juga pernah habis sholat langsung pergi. Ya, bisa jalan berzikirnya sambil di jalan. Itu dua-duanya bisa dipilih. Mana lebih banyak maslahatnya? Ya. Namun hukum asalnya ketika berada di situasi dan kondisi sesuatu yang perlu diingkari, maka harus diingkari. Seperti Abu Musa al-Asy'ari ketika melewati itu masjid, di situ ada orang zikir rame-rame, bareng-bareng, zikir jamaah. Maka beliau heran dan mengingkari dalam hatinya, namun beliau menunggu orang lebih berilmu datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, kemudian setelah disampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud, nunggu malam sampai subuh di depan pintunya, lalu disampaikan. Apa kata Nabi, kenapa enggak mengingkari, ya nunggu engkau. Ya, maka datanglah orang-orang itu dipimpin sabbihu mi'a halilu mi'a, ya. Sebagaimana hadis yang oleh Ad-Darimi, hadisnya sahih. Nah, kemudian diingkari dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kenapa kalian melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi? Padahal sahabat Nabi masih ada, pakaiannya belum lusuh.
alat-alat bejananya belum pecah, ada masih hidup, ada sahabat melakukan dzikir. Dzikir itu syariat, tapi caranya tidak, diingkari. Akhirnya Nabi Abdul Rahman mengatakan, "Udus sayyi'atikum wa ana dhamin." Ya. Wa ana dhamin, ya. Hitung kesalahan kalian, aku jamin kebaikan kalian tidak akan disia-siakan sedikit pun. Nah ini, ya. Nah maka di sini ada pengingkaran. Pengingkaran itu tentu saja kalau nggak bisa dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Man ra'a minkum munkaron fal yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani wa in lam yastati fa bi qalbi fa dzalika ad'aful iman. Roh Muslim, barang siapa melakukan kemungkaran, roba dengan tangan, kalau punya kekuasaan, nggak bisa dengan lisan, nggak bisa dengan hati. Dengan hati ya ditinggalkan, jangan berada di tempat yang memang di situ ada kemungkaran. Buktinya diingkari oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Abdullah bin Mas'ud. Dzikir bareng-bareng yang dipimpin, ayo tasbih sekian, baca ini sekian, diingkari. Ya, dan hadisnya sahih. Riwayat Ad-Darimi. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz, Barangkali sampai di sini. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita dari setiap kesalahan, sengaja atau tidak sengaja, dan memberikan penjagaan pada kita, dan semoga ilmu yang kita pelajari jadi sebab datangnya pertolongan dan penjagaan Allah Rabbul Alamin. Sehingga kita berusaha untuk selalu terbimbing dengan wahyu Allah, baik Quran maupun sunnah. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron wa jazakumullah ala atas kebersamaan ikhwan yang ada di masjid dari subuh ya tadi. Kemudian juga yang ada di studio dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada. Semoga Allah memberikan ampunan dan menjaga kita istiqomah hingga menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.